Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, wa bil khusus Jamaah Al-Falah wa pemirsa TV Insan TV rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma dhahaba al-dhama'u wa qallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Semoga amal ibadah saum yang saya yakin hampir mayoritas jamaah Masjid Al-Falah mengerjakannya 3 hari berturut-turut sejak hari Kamis mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya kita beramal dan rangka mencari ridha Allah. Apalagi kajian kita pada malam hari ini suatu amalan, kelihatannya amal soleh, belum tentu amalan itu bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tidak diberi dengan niat ikhlas karena Allah. Dan juga kajian malam hari ini berkaitan tidak semudah itu kita menjudge seseorang, karena menurut kita amalan orang tersebut adalah amalan yang seolah tidak mendapatkan ridha Allah. Tapi ternyata Allah ridha dengan dia, karena amalan hati hanya Allah yang tahu. Hanya pelaku amalan yang tahu apa tujuan maksud dia beramal. Maka sekali lagi, semoga amal ibadah kita selama ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kajian kita di pekan kelima bulan lalu tentang tingkatan rezeki dari Allah yang disampaikan oleh seorang ulama Syekh Sya'rawi, semakin nyata bahwa rezeki Allah bukan semata harta, jabatan, kedudukan. Justru menurut beliau itu adalah rezeki Allah yang paling rendah. Sedangkan rezeki Allah yang paling tinggi, masih ingat kemarin bahasan kita apa? Al-afiyat. Ketika kita mendapatkan dari Allah sehat secara lahir dan batin. Bahkan kesehatan yang paling utama bukan sekedar sehat jasmani, kalau rohaninya sakit. Justru yang diharapkan sehat secara rohani dulu. Karena betapa banyak orang-orang sehat diberi Allah secara jasmani, bahkan fisiknya dikagumi oleh manusia, tapi dia sakit secara rohani. Dan ukuran kebahagiaan seseorang bukan dilihat dari physically, secara fisik, tapi ketika dia menemukan ketenangan jiwa, kebahagiaan. Makanya Allah sebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Siapapun yang Allah beri sehat secara jasmani, fisiknya prima, memiliki harta yang banyak, tapi tidak memiliki hati yang dekat dengan Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyur yaumal qiyamati a'ma. Itulah pernyataan Allah dalam surat Thaha, surat 20 ayat 124. Siapapun yang hatinya lalai, yang hatinya jauh daripada mengingat Allah, yang hatinya sering digunakan untuk kemaksiatan, hasad, iri, dengki, maka hakikatnya ancaman Allah, orang tersebut hidupnya akan dibuat penuh dengan kesulitan, kegalauan. Dia punya harta banyak, orang mengagumi dia, tapi hakikatnya batinnya dia nggak pernah menemukan ketenangan jiwa dan kebahagiaan sesungguhnya. Makanya kita mendengar istilah baru dari dunia barat,
yang dulu pernah mengajarkan dunia time is money, waktu adalah uang, hari ini kan ada adagium baru di tengah mereka. Everything is money, but money is not everything. Segala sesuatu dengan uang, tapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Di antaranya apa? Kebahagiaan hidup. Apalagi rezeki Allah. Menurut Syekh Sya'rawi itu, ternyata ada rezeki Allah yang paling utama. Apa itu, masih ingat Bapak Ibu? Kemarin juga ada kajian saya di pengajian, yaitu apa? Auladul abror. Ketika kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Buat apa harta banyak, sehat lahir batin, ternyata anak turunan kita tidak soleh-soleh, nak bahagia juga gitu. Dan yang terakhir, rezeki Allah yang paling utama apa? Ketika kita mampu meraih rahmat dan ridha Allah. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, kita masuk surganya Allah bukan semata karena amal ibadah, bukan semata karena kita istiqomah puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Kalau puasa amalan wajib kita tahu lah, tapi tentang amalan sunnah tidak semua kita kan mampu melakukan secara istiqomah. Tapi kata beliau, kita masuk surganya Allah karena rahmat dari Allah. Makanya inilah rezeki Allah yang paling sempurna, ya harus kita raih di sisa umur yang Allah berikan. Dan semoga Allah ridho dengan kita. Di antara ciri-ciri indikator Allah telah ridho dengan kita, mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Allah jika sudah meridhoi seorang hambanya, Allah mudahkan hamba tersebut untuk mempelajari agama. Allah menjadikan hamba tersebut cinta dengan majelis ilmu seperti ini. Dia juga ketika mendapatkan ilmu punya azam tekad ingin beramal. Dan ketika dia beramal dia ingin istiqomah. Dan ketika dia beramal dia merasakan lezatnya dalam beramal. Kalau itu mampu kita raih Bapak Ibu, berarti Allah telah ridho. Karena sebuah amalan itu tidak cukup beramal, tapi sejauh mana kita mampu istiqomah. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul amali ma qalla wa dama. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi istiqomah, ajak, konsisten, berkesinambungan. Bahkan perintah beliau dari Muslim yang lain, fa'mal tsumma istaqim, beramallah kemudian istiqomah. Puncaknya beliau mengingatkan kita semua, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya sangat menentukan amalan kita akhir perjalanan hidup kita. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berbuka puasa bareng takjil Masjid Al-Falah. Barakallahu fikum. Mohon maaf saya tidak bergabung dan agak sedikit telat ya, tapi alhamdulillah selesai dengan takjilnya, ikatnya ya. Tapi kita harus istiqomah. Tidak cukup hanya bulan ini kita mampu melewati amalan ini. Bahkan kepada Bapak Ibu, termasuk pada Allah saya Kamis dan Jumat kurang sehat ya, agak masuk angin dan sebagainya. Makanya Ibu suara saya kemarin itu agak pindah ya, masuk angin ceritanya. Kita ada kesempatan. Kalau 3 hari kemarin kita tidak mampu melaksanakan saum puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Agama Islamnya adalah agama yang diperintahkan mudahkan, jangan dipersulit. Yasir wala tu'assir. Maka ada satu keterangan dari Rasulullah SAW. Kalau kita tidak punya kesempatan tanggal tersebut, memang itulah keutamaannya. Itulah yang paling utama, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Tapi kata ulama, kalau kita memang ada udzur syar'i tidak mampu melakukan pada tanggal tersebut, silahkan kerjakan di tanggal yang lain. Pokoknya jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Dalilnya apa? Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Maka beliau menasihati Abu Hurairah, dan untuk kita semua ada 3 nasihat beliau. Jangan tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Kita tahu keutamaan sholat duha di antaranya apa?
menutupi kekurangan sedekah, karena setiap segi ada sedekah. Bahkan orang yang mengawali 4 rakaat sholat di awal pagi dikenal dengan sholat duha, maka mendapatkan jaminan rezeki dari Allah. Ingat, arti rezeki tidak harus berbentuk materi. Bahkan materi harta itu rezeki Allah yang paling rendah. Sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Yang kedua, perintah beliau untuk Abu Hurairah dan kita semua, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Di hadis ini tidak diterangkan tentang harusnya 13-14 malam, cuman afdolnya di hadis yang lain betul disebutkan. Maka kata ulama, puasa 3 hari setiap bulan, yang mampu 13, 14, 15 ini paling utama. Kalau tidak mampu karena ada udzur, tidak mampu di tanggal tersebut, silahkan jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Dan yang ketiga apa? Jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Wabil khusus kepada mereka yang khawatir tidak mampu terbangun di akhir malam untuk mengerjakan sholat witir di akhir malam. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan kita. Itu hanya sekedar mukadimah karena Allah hari ini istimewa sekali. Saya lihat, masya Allah, bahkan saya diundang oleh Pak Doni untuk berbuka di sini. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang ke-72. Hadis ini masih berkaitan dengan hadis 71 dan 70 tentang haramnya bunuh diri, tentang haramnya berputus asa ketika mendapatkan cobaan ujian dari Allah, apapun bentuk. Hadis ini menerangkan tentang seseorang. Dalam pandangan manusia, kasat mata, ini pasti orang penduduk surga, karena dia berperang membela agama Allah dengan gagah berani. Bahkan karena Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, kenabian beliau adalah kenabian yang bukan mengandung kedustaan. Begitu orang-orang mengatakan tentang seseorang yang gagah berani di medan perang, begitu dia mati, bahkan ganjaran yang lebih baik dibanding orang yang lain karena keberanian orang tersebut menghadapi musuh. Tapi Rasul sudah mengatakan wa finnar, dia itu di neraka. Sehingga orang-orang yang mendengar banyak yang meragukan ucapan Rasulullah SAW, karena mereka melihat tentang keberanian orang ini di medan perang. Sehingga ada seseorang penasaran, kenapa banyak orang ragu terhadap pernyataan Rasulullah SAW tentang sosok orang yang gagah bermedan perang, sedangkan Rasul mengatakan kelak dia di neraka. Maka orang ini penasaran mengikuti jejak orang yang disebut gagah berani tadi. Kalau orang yang gagah berani tadi berjalannya pelan, dia ikut pelan. Kalau orang gagah berani melihat musuh, dia berlari kejar musuh, dia ikut lari. Pokoknya tindak tanduk orang ini diikuti oleh orang yang penasaran kenapa Rasul mengatakan ini orang kelak penghuni neraka. Pada dalam pandangan orang ramai, kasat mata orang ramai, dia ini orang yang paling gagah berani. Bahkan dialah pemilik derajat tertinggi di hadapan Allah karena keberaniannya menebas leher musuh dan yang terbanyak membunuh pihak musuh. Maka Allah masya Allah, tidak ada yang istilahnya sepandai-pandai tupai melompat juga jatuh. Orang ini akhirnya tertebas juga dengan pedang musuh, penuh dengan luka. Bahkan disebutkan di sini jirahan syadidan, dia mendapatkan luka yang sangat parah. Orang ini yang mengikuti orang ini memperhatikan apa yang dilakukan orang ini dengan luka yang dia derita yang sangat parah tersebut. Ternyata orang ini di kegelapan malam. Yang namanya kegelapan malam, apalagi dulu nggak ada lampu kayak kita di zaman sekarang penuh lampu, kan bisa saja melakukan maksiat orang tidak tahu. Maka orang ini mengambil pedangnya, yang gagang pedang pegangan itu dia tancapkan ke tanah, sedangkan ujung pedangnya itu yang menancap ke atas itu dia dekatkan kedua puting susunya. Kemudian dia menundukkan ke bawah,
dan orang ini mati menancapkan dirinya dengan cara bunuh diri. Maka orang yang mendampingi dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, faqala Rasulullah SAW, inda dzalika inna rajula la yaqwa. Bukan, sebelum itu ya. Faqala asyhadu annaka Rasulullah. Qala wa ma dzaka. Orang yang mendampingi orang yang tadi dianggap orang lain dia adalah sosok pemberani, pemilik derajat tertinggi, ganjaran sisi Allah terbesar dibanding yang lain karena keberanian menembas leher musuh. Maka sesudah dia melihat apa perlakuan, apa perbuatan orang ini mengakhiri hidupnya dengan cara menancapkan pedang ke dada dengan cara bunuh diri, maka dia mendatangi Rasulullah SAW. Wa kharaja rajulu ila Rasulillah SAW faqala asyhadu annaka Rasulullah. Dia ingin menguatkan bahwa dia bersaksi bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Bahwa ucapanmu yang tadi sempat diragukan oleh banyak orang termasuk aku tadi sebelum mendampingi menemani orang ini terus sampai akhir hayatnya, maka hari ini aku mengatakan, aku menguatkan kesaksianku bahwa engkau benar utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW agak kaget, maka kekagetan beliau bertanya pada orang yang, "Wa ma dzaka, ada apa dengan engkau?" Artinya orang ini pasti udah pernah bersyahadat. Kenapa sampai ada persaksian lagi? Ada apa dengan engkau? Maka dengarkan kata orang ini. Qala ar-rajulul ladzi dzukirtu anifan annahu min ahlin nar. Ar-rajulul ladzi dzukirta anifan annahu min ahlin nar. Bahwasanya laki-laki yang kau sebutkan tadi ya Rasulullah dari penghuni neraka. Fa'adzaman nas dzalika, sempat banyak manusia meragukannya. Faqultu ana lakum bihi, sehingga aku mengatakan aku akan menemaninya terus di mana. Fa kharajtu fi talabihi, dan aku terus mengikutinya dimanapun dia berada. Tsumma juriha jurhan syadidan fasta'jala al-maut fa wada'a nasla sayfihi fil ardi wa dhubabahu baina fadiyaihi thumma tahamala alaihi wa qatala nafsahu. Maka orang menceritakan bahwa orang-orang yang tadi meragukan dengan ucapan engkau ya Rasulullah, bahwa orang laki-laki ini telah menjadi penghuni neraka, maka aku mendampingi kemanapun dia melangkah, aku terus mendampinginya karena aku penasaran ingin tahu apa yang dia lakukan. Sehingga engkau mengatakan dia penghuni neraka. Maka orang yang mengulangi cerita yang dia lihat di hadapan Rasulullah SAW, karena Rasul bertanya tadi, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau bersyahadat kembali mengatakan aku ada utusan Allah? Maka dia ceritakanlah kronologisnya. Orang ini penuh luka yang sangat dahsyat, dan dia tidak sabar dengan lukanya. Kemudian dia mati bunuh diri dengan cara menancapkan pedangnya ya di antara kedua puting susunya. Dia menundukkan badannya, maka tertancaplah pedang ke dadanya tersebut dan orang ini mati. Ya, dia minta disegerakan matinya. Faqala Rasulullah SAW, sesudah orang ini menjelaskan keadaan sosok orang yang mati bunuh diri tadi, kita lihat, inda dzalika innar rajula la ya'malu amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nas. Sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan soleh, tapi tujuannya supaya terlihat di hadapan manusia dia beramal soleh, padahal dia telah menjadi penghuni neraka. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, inna rajula wa inna rajula la ya'malu amali ahlin nar. Adapun ada seseorang yang amalnya kelihatan di hadapan orang ramai, dia melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan
amalan penduduk neraka. Fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Padahal orang ini kelak menjadi penghuni surga. Apa yang bisa kita petik pelajaran? Bahwa amalan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Suatu amalan akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah apabila memenuhi dua syarat utama. Ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Apabila salah satu tidak dipenuhi oleh yang melakukan amal soleh tersebut, maka tidak menjadi amal soleh di hadapan Allah. Makanya sampai Allah ingatkan Bapak Ibu, banyak orang menganggap dia telah beramal, ternyata dia tidak mendapatkan catatan amal soleh di hadapan Allah. Bahkan Allah sebutkan mereka ini adalah orang-orang yang sangat merugi di kehidupan dunia mereka. Dia surah Al-Kahfi, surat 18 ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Katakanlah ya Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia? Siapa kata Allah? Di ayat 104, ayat berikut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang sia-sia amal perbuatannya di dunia. Kenapa? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka beranggapan mereka telah berbuat baik. Pada suatu amalan tidak cukup hanya seolah-olah baik kalau tidak ada tuntunan, kalau tidak niatnya ikhlas karena Allah. Maka dua ini harus benar-benar menjadi perhatian kita supaya tidak menjadi amal kita menjadi amalan yang sia-sia. Berikutnya pelajaran yang kita petik, beramal itu bukan karena orang ramai. Mau di tengah orang ramai, mau dan kita sendiri, orang bertakwa, justru dia menikmati ibadahnya dalam kesendirian. Apalagi nasihat Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Kita wajib bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, bukan hanya di khalayak orang ramai. Bukan supaya kita dipandang sebagai orang yang soleh di hadapan orang ramai. Ketika bersendirian, kita melakukan sebaliknya, wa'iyalubid. Maka ada riwayat yang lain, ada seseorang membawa pahalanya sebesar gunung Tihama, gunung yang besar, penuh dengan amal soleh. Tapi justru orang ini dalam pandangan Allah tidak punya amalan apa. Salah satu penyebabnya dia melakukan kezaliman pada orang. Kalau dia berhutang tidak mau bayar, maka orang-orang yang berhutang dalam hidupnya tidak mau membayar kepada orang yang dia berhutang. Di hari kiamat kelak cara dia bayar dengan amal soleh. Terus ada nanti orang beranggapan begini, Pak Zul, kalau gitu Ustaz nggak apa-apa, saya bayar dengan amal soleh saya banyak. Emang tahu amalan kita jadi catat amal soleh di depan Allah? Ini makanya jadi bangkrut, muflis, banyak orang nanti muflis. Salah satu juga orang ini tidak mendapatkan, walaupun dia membawa pahalanya sebesar gunung Tihama tadi apa? Ketika dia bersendirian dia bermaksiat. Kalau di hadapan orang dia jaim. Ini yang menjadi masalah sekarang. Betapa sulitnya kita menjaga ketakwaan kalau kita tidak memahami hakikat sesungguhnya. Allah sebagai inna rabbaka labil mirsad, Allah Maha Pengawas yang paling utama. Apalagi Allah ingatkan kita dalam surat Qaf, surat 50 ayat 17 dan 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ada dua orang malaikat yang saling duduk berhadapan, kata Allah. Apa tugas malaikat ini dan siapa nama malaikat ini? Ma yalfidhu min qaulin. Ternyata semua ucapan kita selama ini kan pikiran kita, semua perbuatan kita
pada ucapan kita, candaan kita, semua tindak tanduk kita ada catatannya. Yang mencatat siapa? Kata Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib dan malaikat atid. Bahkan semua jejak rekam hidup kita ini Allah gambarkan di surah Al-Kahfi di ayat 48. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Ketika seluruh jejak rekam hidup kita yang ada dalam catatan buku amalan kita, maka orang-orang fatarul mujrimin yaqulu ma ya walaitana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Mereka yang berpikir hanya perbuatan mereka yang dicatat, sedangkan ucapan mereka, candaan mereka, dan sebagainya, mereka menganggap tidak ada catatan. Ternyata Allah ingatkan di ayat ini, mereka akan menyesal. Mereka akan mengatakan, aduhai celaka kami. Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Perbuatan aku yang kecil ada di sini, apalagi yang besar. Bahkan Allah tutup surah Al-Kahfi 48 dengan kata-kata, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah ketika menampakkan jejak rekam amal kita, hidup kita, Allah nggak pernah berbuat zalim, nggak punya kepentingan. Dan ini murni jejak rekam kehidupan kita. Mungkin dosa-dosa besar kita masih ingat, dosa kecil masih ingat nggak? Ngomongin orang, jelekin orang, rendahin orang, meremehkan orang, ingat kan? Belum lagi tulisan di media sosial, semua ada. Apalagi diingat kalau Rasulullah SAW dan hadis riwayat Muslim yang lain, sebab seseorang masuk surga itu dua, dan sebab orang banyak penghuni neraka kelak juga dua. Yang satu, sebab banyak orang menjadi penghuni surga, taqwallah, karena ketakwaan. Yang kedua, husnul khuluq, karena akhlak yang mulia. Jadi nggak cukup ibadah kalau tidak memiliki akhlak. Bahkan akhlak ini mendapatkan kedudukan khusus, mendapatkan jaminan tertinggi dari Rasulullah SAW. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka mira'an wa in kana muhiqqan. Aku orang yang menjamin seseorang di surga yang paling rendah bagi mereka meninggalkan debat kusir walaupun mereka di pihak yang benar. Wa ana za'imun fi wasatil jannah liman taraka kadhiba wa in kana mizahan. Aku adalah penjamin surga yang paling tengah bagi mereka meninggalkan perkataan dusta walaupun bercanda. Bercanda ada catatannya. Jangan mimpi dapat jaminan Rasul di surga paling tengah. Ya. Dan yang terakhir, ana za'imun fi baitin fi a'lal jannah. Aku ada penjamin surga seseorang yang paling tinggi. Liman husnul khuluq, liman hasunal khuluq, bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik. Lihat, akhlak memiliki kedudukan tertinggi. Makanya beliau diutus innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Dan apa dua penyebab seseorang masuk neraka? Al-fam, mulut, lisan, lidah. Ada istilah lidah tak bertulang. Kalau sudah berucap dan tersakiti seseorang, sulit menyembuhkannya. Dan ingat, kita menyakiti orang, menzalimi orang, nggak bisa bertobat lewat Allah, harus minta maaf. Kalau belum dapat maaf dari orang yang kita sakiti, sulit kita masuk surga. Jangan menganggap surga itu hanya lewat ibadah individu saja.
Inilah yang kadang-kadang kita sering abaikan dan lupa. Bahkan gara-gara mulut banyak orang jadi penghuni neraka terbanyak nanti. Yang kedua apa? Penyebab orang banyak masuk neraka, al-faraj. Mohon maaf, tidak mampu menjaga kemaluan. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan di antaranya pelajaran berikutnya. Jangan puas dulu dengan amalan yang sudah kita kerjakan selama. Karena di sekian amal yang sudah kita kerjakan, kita tidak tahu apakah Allah telah ridho dengan kita atau belum. Dan jangan remehkan dengan amalan sekecil apapun. Karena bisa jadi dengan amalan yang ringan, yang remeh-temeh itu Allah ridho dengan kita. Masih ingat hadis Sahih Bukhari? Ada seorang pemuda kelak, kata Rasulullah, menjadi penghuni surga. Dia sibuk dengan kenikmatan surgawi. Apa amalan pemuda ini? Hanya gara-gara ada ranting roboh, ada ranting patah, mungkin ranting nggak ada roboh, patah, dia singkirkan karena dia menganggap mengganggu lalu lalang orang ramai. Begitu dia singkirkan, Allah ridho dan Allah masukkan dia dalam surga. Allahu Akbar. Remeh nggak remeh? Jadi bukan berpikir satpam, bukan berpikir RT RW harusnya. Selama kita mampu mengerjakan itu kebaikan, kenapa kita tidak memulai ibda' binafsi? Bahkan ada kisah lebih mengharu biru. Ketika Rasulullah SAW duduk dalam majelis para sahabat, ada orang yang datang, wa min ahlil jannah. Orang itu disebut Rasul dan adalah kelak menjadi penghuni surga. Sahabat terheran-heran. Kemudian suatu saat orang datang lagi. Kembali Rasul mengisyaratkan orang itu wa min ahlil jannah, dia kelak menjadi penghuni surga. Datang ketiga suatu saat, tetap harus konsisten dengan sama, dia kelak penghuni surga. Maka ada orang penasaran, apa kelebihan orang ini? Amalan apa sehingga Rasul mengatakan dia kelak penghuni surga? Maka ada orang yang mencari cara, biasakan yang penasaran pasti ada aja. Maka dia berharap dia dapat izin bisa menginap di rumah orang ini 3 malam. Karena kita tahu syariatnya sunnah Rasulullah SAW, bermalam bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 malam. Jadi siapapun yang bertamu harus paham, tak boleh lebih 3 malam. Adabnya demikian, sunnahnya demikian, syariatnya demikian. Maka berbagai cara dicari alasan. Dengan izin Allah, orang ini diberi kesempatan menginap di rumah orang yang disebutkan Rasulullah SAW, dia kelak penghuni surga. Malam pertama, orang yang ingin tahu amalan terhadap orang yang disebutkan penghuni surga kelak kecewa. Jam 2 malam orang yang tahajud, dia ini tidur biasa aja. Menjelang subuh baru bangun. Gimana Pak Agus? Kira-kira penghuni surga? Malam kedua sama, nggak ada kehebatan orang ini. Mungkin ayam mulbit juga belum tentu puasa. Kecewa loh. Malam ketiga sama. Akhirnya karena 3 malam SOP-nya dia pamit. Begitu pamit dia jujur. Saudara, aku mau maaf telah membohongi kamu. Alasan aku nginap di rumah ini, sebenarnya aku ingin tahu apa kehebatan amalan sehingga Rasulullah SAW mengatakan engkau ini penghuni surga kelak, bahkan diulang 3 kali berturut. Dan aku penasaran. Nanti ketika aku menemukan jawaban, aku beritahu khalayak ramai, oh ternyata amalan kamu ini, sehingga kami bisa meniru engkau, mengikuti jejak engkau. Maka akhirnya tuan rumah tahu, paham. Dan dia mengatakan, aku tidak punya amalan yang utama. Karena didesak oleh tamu ini, beritahu aku, kenapa engkau dijamin Rasulullah SAW penghuni surga kelak? Beritahu kami, apa amalan utama kamu? Maka jawaban orang ini, tidak ada amalan utama, aku sama seperti kamu. Bahkan engkau melihat, karena aku letihnya bekerja,
Aku harus menafkahi keluarga. Saking letihnya aku tidak mampu bangun sepertiga malam terakhir. Kecuali menjelang adzan subuh aku bisa baru bangun karena terlalu letihnya tubuh. Tapi yang aku ingat saudara, aku tidak pernah iri dengki kepada kenikmatan yang Allah beri kepada saudaraku yang lain. Justru aku doa, semoga nikmat yang Allah berikan kepada saudaraku yang lain menambah ketaatan dia dan syukur dia dapatkan. Aku tidak pernah risau dengan urusan orang. Aku tidak pernah ada rasa benci kepada musuh yang telah menyakiti. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Tidak ada amalan gue yang lebih utama, kecuali aku tahu cuma itu. Maka saya ingat tentang hadis yang Abu Daud tentang 3 sifat, 3 golongan memiliki 3 sifat yang kelak jaminannya surga. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ta'fu amman zalama. Engkau memaafkan orang yang telah menzalimi. Berat, tapi itu golongan yang tidak bisa surga. Biasanya kan lo jual gua beli, masalah harga diri, masalah ego, masalah status, masalah keangkuhan dan kesombongan. Pada ciri orang bertakwa pada Allah, wal afina 'anil nas, wal kadhimal ghaidha, wal afina 'anil nas, yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ada 3 sifat yang Allah perintahkan untuk kita semua. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa, jadilah pemaaf, bukan pendendam. Wa'mur bil 'urfi, selalu mengajak kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, hindari pergaulan orang-orang bodoh. Gak perlu kita gubris, karena emang capek. Biarkan saja. Bahkan ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabul jahiluna qalu salama. Siapa hamba Allah yang Allah cintai? Mereka yang berjalan di bumi tidak angkuh dan sombong. Dan mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang memang sebenarnya membawa dia itu ingin berdebar, membuat dia marah, tapi dia tinggalkan. Qalu salama. Nggak usah kita layani, kita tinggalkan saja. Itulah ibadur rahman. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ta'fu amman zalamaka. Jadi kalau kita semua termasuk saya menyampaikan ingin kelak menjadi penghuni surga, jangan dipikir dengan ibadah semata. Harus memiliki sifat ta'fu amman zalamaka, memaafkan kezaliman saudara. Yang kedua apa? Tu'ti amman haramaka. Engkau selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Karena memang al-yadul ulya khairun min sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bayangkan, selama ini kan pemahaman kita kalau ditraktir dan take and give lah istilahnya. Tapi istilah take and give, pada Islam mengajarkan bukan take and give. Bukan take and give, Islam mengajar. Tu'ti amman haramaka. Bahkan diajarkan Rasulullah SAW kalau ingin menjadi penghuni surga, engkau selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Nah, ini juga bertetangga adabnya. Ya, kalau kita kasih tetangga sesuatu ternyata tidak dibalas dengan piring kosong, jangan diomongin. Ini ibu-ibu khusus hati-hati, Pak ibu kesini bukan. Ya. Kalau memang ada istri kita ngomong demikian, sampaikan. Atau suami ngomong demikian juga sampaikan. Karena memang konsepnya apa? Memberi, bukan menerima. Dan yang ketiga, tasilu amman qata'ak. Engkau terus mempererat hubungan silaturahim kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Berat semua nggak? Ustaz,
nggak bisa saya maafkan dia. Nggak mungkin saya datang ke rumah dia duluan memutuskan tadi silaturahmi kok saya pula minta maaf. Kan gitu bahasa kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita tasilu amman qata'aka, selalu menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Kita tunggu adzan Isya berkumandang. Setelah itu kata Pak Dwi boleh kita lanjut. Fadhal. Bismillah. Pelajaran berikutnya, Allah tidak pernah berbuat zalim pada hamba-hamba sekecil apa. Jadi kalau ada hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, ada seorang melakukan amalan penduduk surga, seolah-olah antara dirinya surga ziraan sejengkal, tapi sayang justru umur orang yang tinggal sejengkal dia melakukan kemaksiatan di akhir hayat. Wah iya tuh. Maka ditetapkan dia kelak penghuni neraka. Pasti orang menganggap berarti Allah tidak adil. Masa orang tadinya sudah istiqomah, udah berjuang, beramal soleh, hanya umurnya tinggal sejengkal, kok bisa masuk neraka? Sedangkan ada seorang mengamalkan amalan penduduk neraka, amalan penduduk neraka, seolah dirinya neraka ziraan sejengkal kan? Tapi justru orang ini di sisa umur yang sejengkal dia bertobat, dia mohon ampun, dia takut akan azab Allah kalau dia mati kelak akan dimasukkan neraka. Ada keinginan dia bertobat dan Allah terima tobat Allah. Karena at-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzamba. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, kata Rasulullah SAW. Bahkan janji Allah dalam surah Az-Zumar surat 39 ayat 53, sebanyak apapun dosa kita masa lalu,
Begitu kita bertobat sebelum ajal sampai kerongkongan, sebelum matahari belum terbit sebelah barat, kita bertobat dengan tobat nasuha. Apa janji Allah? Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai, katakanlah ya hamba-hamba telah melampaui batas, dosanya banyak, menghuni langit dan bumi, jangan putus asa dari rahmat dan ampunanku, kata Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'an. Bahkan Allah menyatakan sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan hambanya asal dia bertobat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha dan tidak terlambat ketika dia bertobat. Maka kenapa bisa ada orang demikian? Jawaban para ulama, karena Allah tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Allah Maha tahu keikhlasan seorang hamba dalam beramal. Perlu diingat, dicatat Bapak Ibu, termasuk diri saya menyampaikan. Ketika kita beramal ternyata bukan karena Allah, pasti suatu saat amalan tersebut akan kita tinggalkan pelan-pelan. Tapi ketika seseorang bermaksiat dan dia ada penyesalan dalam hatinya dan dia tahu itu ada perbuatan dosa, tapi dia belum ada kemampuan saat itu, tapi dia ingin bertobat pada Allah, maka orang itu akan diterima taubatnya oleh Allah. Maka tadi bahasa saya di awal, jangan bangga dulu dengan amalan yang sudah kita kerjakan, karena belum tentu sampai akhir hayat kita tetap istiqomah. Dan jangan mudah menuduh orang, karena bisa jadi dia akan bertobat. Maka kadang-kadang saya pribadi agak iri dengan orang-orang yang divonis hukuman mati seperti Freddy Budiman, ya kan? Coba ya, bandar narkoba, bisa ngatur sipir, masukin bla bla bla, pahamlah kita ya. Tapi lihat, seolah versi saya tobatnya diterima oleh Allah. Tidak ada yang tahu, dan kita juga tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana akhir perjalanan ini. Intinya kita harus ikhlas dalam beribadah, harus istiqomah dalam beribadah, harus ada mujahadah kesungguhan dalam beribadah, dan harus ada ilmu dalam beribadah supaya ibadah kita tidak tertolak. Pentingnya mutabaah dalam beribadah. Apa arti mutabaah? Mengikuti apa contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena kata beliau dari Sahih Bukhari, orang yang melakukan satu amal tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami, maka amalannya akan tertolak alias sia-sia. Dan yang terakhir, karena waktu, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang sebenarnya agak panjang ini, pentingnya kita terus berdoa pada Allah supaya Allah memberi kita keistiqomah. Jangan merasa diri kita sudah mampu istiqomah. Di antara doanya apa? Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak berdoa Bapak Ibu. Jangan remehkan kekuatan doa. Ad-du'a usilahul mu'minin, karena doa itu senjatanya orang beriman. Doa bisa merubah takdir. Ingat, ada 4 takdir yang sudah Allah tetapkan ketika kita dalam kandungan ibu kita di usia 4 bulan. Berkaitan rezeki kita, ajal kita, termasuk amalan kita, termasuk kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sa'idun am syaqiyun, hidup kita bahagia atau menderita, sudah Allah tetapkan. Tapi takdir disebut, diistilahkan ulama takdir umri, takdir yang Allah perintahkan lewat malaikat ketika kita dalam kandungan ibu usia 4 bulan, itu bisa dirubah. Salah satu yang bisa dirubah takdir umri dengan apa? Kekuatan doa. Maka jangan remehkan dengan doa, di antaranya minta istiqomah.
minta ridha Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan minta petunjuk hidayah dari Allah, di antaranya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan yang terakhir kita mohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf hanya ini bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat, alafu minkum. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.